rumah. Bye-bye. Halo guys, ketemu lagi di Venti Bayu Channel. Kali ini kita mau ke Semarang dulu ya. Tapi sebenarnya sih mau ke Malang, cuman di hari pertama ini kita nggak langsung ke Malang. Kita akan dari Jakarta menuju Semarang. Oke, kita akan coba rekam bagaimana situasi di tol antara Jakarta sampai ke Malang. Tapi kita transit dulu nanti di Semarang. Itu bagaimana sih kondisinya ini mendekati Lebaran. Kita syutingnya ada di tanggal 3 dan tanggal 4 April ya. Jadi belum mulai banget untuk kondisi beneran mudiknya ya. Jadi nanti hasilnya akan sedikit lebih lancar dibandingkan dengan tanggal 5 atau ke atasnya. Nah, ini kita ada di setelah MBZ, kita coba mampir rest area. Kemudian kita akan lanjut lagi untuk menuju ke Semarang. Memang belum waktunya mudik banget ya. Ini kita bisa lihat rest areanya masih sepi. Tapi kurang lebih seperti inilah kondisi sehari-harinya di rest area ini. Kita coba lanjut lagi untuk lanjutkan perjalanan. Cuaca masih aman, cerah, berawan sedikit, tapi belum hujan ya guys. Kurang lebih seperti inilah kondisi jalan pada saat itu. Itu tidak terlalu ramai, masih lancar, masih sepi, lancar, dan kita bisa santai lah jalannya itu antara 100 sampai 120. Kalau lagi nganggur-nganggur banget bisa 90 gitu ya. Cuman kalau 80 nggak nyampe-nyampe nanti. Jadi kita biasanya ada di angka 100, 120. Ini kita coba tampilkan indikator mesin yang lagi terpakai di mobil ini. Kita pakai Yaris Cross Hybrid. Ini kalau lagi ada yang merah-merah tadi nyala itu berarti mesin konvensionalnya lagi membantu menjalankan roda plus dia ngecas. Tapi kalau kuning aja seperti ini itu adalah cuman pakai mesin dari baterai ke motor, baru motor itu yang mengerjakan menggerakkan roda. Nah, untuk yang hijau tadi, sempat tadi ada hijau itu biasanya kalau kita ngerem atau ngelepas pedal gas itu otomatis baterainya akan terisi ya, jadi membantu pengisian baterai dari berkendara menggunakan mesin normal, mesin yang konvensional atau waktu kita lagi ngerem. Nah, kita balikin lagi, kita sambil lihat map. Karena jalannya saking aman gitu ya, nyaman dan juga lurus-lurus aja, nggak ada kemacetan, santai-santai aja, kita bisa sambil kerja, nyetir juga lebih santai, nggak terlalu tegang juga. Pokoknya enjoy lah kali ini. Oke, kita sambil jalan bisa sambil menikmati pemandangan yang bagus. Di kanan kiri ada pepohonan yang hijau-hijau, seger banget di mata. Terus mobil juga semuanya nggak terlalu ngebut, semuanya teratur, nggak ada mobil yang selap-selip kanan kiri gitu. Kita belum menemukan ya sejauh ini. Semuanya aman, truk juga nggak banyak. Truknya tetap di kiri, aman, nggak ada truk yang salip-salip di kanan gitu ya. Semuanya aman terkendali so far. Kita nanti nyetirnya akan gantian ya guys ya. Kurang lebih saya sambil kerja gitu karena ada meeting. Nanti kalau udah selesai kerjanya baru saya lanjut nyetir. Nah, ini sekarang udah 300 kilometeran lagi untuk menuju Semarang. Kita masih lanjut. Ini sekarang kayaknya udah agak gerimis kondisinya. Mudah-mudahan nggak hujan ya nanti ya. Kalau hujan itu wah, nggak tahu udah gimana. Nanti kita karena belum pernah nih pakai mobil ini sambil hujan ya. Di sini kondisinya sudah agak gerimis. Awan juga sudah mulai gelap. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa.
Oke, sekarang sekitar 320 km lagi menuju Semarang. Kita lanjut lagi, posisi di kecepatan 93-an. 93, 94. Kita santai aja di jalur kiri guys, nggak keburu-buru juga. Langit semakin gelap, kita bisa lihat langit semakin gelap. Oke. Nah, ini udah mulai turun hujan yang cukup agak rapat gitu ya hujannya. Kalau tadi masih gerimis tipis-tipis, ini sekarang udah mulai gerimis tapi agak banyak. Kita lihat ke atas, ternyata juga belum terlalu, tapi udah cukup lebih banyak air yang turun dibandingkan dengan yang tadi. Tadi cuma gerimis sedikit aja. Oke, so far masih hujan. Kita lihat, semoga hujannya segini-segini aja ya guys ya, nggak terlalu deras gitu. Nanti kalau terlalu deras takutnya sensornya tuh ketutupan air, jadi nanti sensornya bisa mati. Karena kalau untuk mobil yang mengandalkan kamera untuk sistem keamanannya, itu biasanya kalau kameranya tidak terlalu jelas visibility-nya, dia akan otomatis mematikan sistemnya gitu ya, supaya nggak malfunction. Tetapi jangan khawatir, itu notifikasi error itu akan hanya ada ketika hujan. Nanti kalau sudah terang itu akan normal kembali. Nah, di sini sudah mulai hujan, cukup deras hujannya. Visibility tidak terlalu jauh, jadi kita harus pelan-pelan aja ya. Air di atas juga cukup deras, itu kelihatannya. Oke, kita kembalikan ke tampak depan. Mobil di depan juga sudah mulai melambat, kita ikutin kecepatan yang di depan aja. Tambah deras lagi hujannya guys. Ini posisi kita kecepatan di 71-an aja, 60-70. Kemudian ada notif bahwa ini sesuai prediksi tadi, itu adalah sensor-sensornya mati semua nih. Karena kameranya ketutupan dengan air, sehingga posisi sensornya itu tidak bisa bekerja dengan optimal, makanya dia mati. Tapi nanti ketika hujannya sudah reda, kameranya sudah mulai hilang gitu ya, cairan-cairan yang menghalangi atau air-air yang menghalangi, itu nanti dia akan kembali normal lagi fungsi safety-nya. Oke, ini tadi udah mulai terang. Langitnya sih masih ada beberapa bendung ya, ada memendung. Tapi kalau kita lihat yang di depan sana itu kayaknya cukup terang. Jadi hopefully aja kita cepet sampai sana supaya udah nggak kena hujan lagi, supaya sensor-sensornya bisa bekerja lagi dengan normal. Nah, ini dia, alhamdulillah sudah mulai terang, langit sudah cerah juga. Kita lanjutkan perjalanan menuju Semarang ya. Kecepatan sekitar 80-90-an. Ini adalah kondisi rest area. Rest areanya masih sepi guys, jadi ini memang masih belum puncak mudik ya. Berarti memang sehari-hari itu seperti ini. Tapi nanti kalau kita lihat ketika mudik itu pasti akan lebih macet lagi. Sekarang ada di kilometer 130 dengan kondisi jalanan itu sedikit basah karena tadi ada bekas hujan, tapi masih aman ya. Kita lanjutkan perjalanan. Sekarang di sini sudah mulai kering jalanannya. Kita lihat kanan kiri sudah banyak rest area, tapi juga masih cukup sepi. Rest areanya masih aman lah. Oke, kita masih melanjutkan perjalanan. Kecepatan dari tadi tuh konstan di angka 100-an gitu ya. Posisi kita sudah di 175 km sejak start dari Jakarta tadi. Terus posisi kilometer per liter ada di 22,2 km per liter. Konsumsi BBM ya maksud saya tadi. Sekarang kita udah sampai di kilometer 166 guys. Lanjut, di situ ada rest area. Rest area terpantau masih kondusif ya.
Oke, saat ini kita sudah ada di kilometer 180-an tadi, kalau nggak salah antara 184 ya. Kita di kilometer 184, kondisi cuaca masih sangat cerah. Kemudian tidak ada bekas hujan, ini juga jalanan kering, truk-truk juga masih sedikit gitu ya, nggak banyak. Kondisi untuk mobil pribadi di jalan pun juga nggak banyak, nggak ada kemacetan sama sekali, dari tadi lancar alhamdulillah. Kita akan lanjut lagi perjalanan kita. Let's go. Ya, kita sudah sampai di daerah Palimanan. Lanjut aja, nggak ada pembayaran tol di sini. Kita langsung lanjut untuk menuju ke Semarang. Sekarang sudah sampai di Palimanan itu tadi, kita lanjut ke Palikanci ya. Oke, saatnya pergantian setir, supir maksud saya. Kita mampir dulu ke rest area yang ada di kilometer di Cirebon ini kalau nggak salah. Kilometer 207A. Nah, ini dia ada rest area. Masih terpantau juga sepi-sepi aja karena memang belum di puncak mudik gitu ya. Nanti teman-teman yang ada di puncak mudik pasti akan lebih penuh rest areanya. Tapi kurang lebih sehari-hari yang terjadi di rest area ini adalah seperti ini. Oke, kita belok dulu untuk ganti supir ya. Saat ini sudah mulai mendekati kota Semarang. Untuk sampai Semarang 1 jam lagi atau 77 km. Ya, jalanan Semarang juga cukup bagus ya, tolnya ini cukup halus dibandingkan dengan tadi, masih banyak tembelan-tembelan jadi kerasa lebih bergoyang. Kalau di sini udah lebih rata nih untuk tolnya. Dan kita sekarang ada di kilometer 356. Sekarang sudah di kilometer 360, semakin mendekati tol Kali Kangkung atau nanti Semarang ya. Selama perjalanan kita bisa lihat di kanan kirinya tadi banyak sawah, banyak hijau-hijau, perkebunan, pohon-pohon, dan ya enak lah untuk dipandang. Ini di kanan juga ada bukit gitu ya. Tetapi di sini memang tolnya memang sudah halus ya dibandingkan tadi waktu dari Jakarta Cirebon sampai ke Batang, itu masih banyak tambalan-tambalannya. Jadi lebih kerasa untuk lebih bumpy gitu ya istilahnya ya. Kalau di sini lebih lurus-lurus saja, di sini lebih enak.
Oke, 67 km lagi menuju tujuan di Kota Semarang, dan untuk ke Kali Kangkung itu sekitar 48 km lagi. Ya, lanjut saja. Ini sudah melintasi Kota Batang karena ada perumahan Grand Batang City itu ya, atau wilayah Grand Batang City. Kemudian kita juga bisa melihat nanti di atas itu ada jembatan yang tulisannya Kawasan Industri Terpadu Batang gitu. Jadi memang ini ada di wilayah Batang. Nah, itu dia ada jembatan merah yang selalu menjadi ikon ketika kita lewat tol dari Jakarta Semarang maupun Semarang Jakarta. Kita akan melewati jembatan merah ini. Jadi kalau kita melewati jembatan merah ini dari arah Jakarta, berarti artinya kita sudah dekat banget sama Kota Semarang. Kalau kita melewati ini dari arah Semarang ke Jakarta, berarti habis ini kita akan melewati wilayah Batang gitu ya. Nah, ini sudah menuju ke Kendal Kaliwungu, jadi sudah dekat ya. Di depan itu ada mobil untuk di camouflage gitu. Kita belum tahu itu mobil apa ya. Saya mau kejar juga, dia ngebut banget, jadi nggak kekejar. Ya udahlah, biarin aja. Semoga nanti ketemu lagi. Oke, bye bye mobil camouflage. Oke, sudah semakin dekat ke gerbang tol Kali Kangkung, sekitar 4,7 km lagi. Untuk sampai ke tujuan kita di Kota Semarang itu sekitar 23 km lagi atau 30 menit ya. Jadi udah deket banget. Ini juga udah mulai sore, langit mendung lagi nih guys. Moga-moga nggak hujan ya. Ya, gerbang tolnya sudah mulai kelihatan. Itu dia gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Kita sudah sampai di gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Habis ini kita akan berpindah jalur ya, menuju ke tol dalam Kota Semarang. Baru habis itu kita akan keluar ke daerah yang kita tuju di Kota Semarangnya. Oke, memang agak sedikit penuh, tapi tidak terlalu penuh nih, mungkin ya nggak sampai 5 menit lah untuk antrinya. Karena memang belum musim mudik, tapi nanti teman-teman yang lewati ini di musim mudik mungkin akan lebih ramai lagi nih. Jadi harap sabar aja, tetap berkendaranya hati-hati, dan saat ini hujannya udah mulai turun lagi karena langit sudah mulai gelap. Ini kita masih di tol untuk menuju ke tol dalam Kota Semarang. Di sini sudah mulai terlihat mobil pribadinya sudah mulai banyak dan agak buru-buru nih. Kurang lebih nih beberapa orang, beberapa model sudah mulai buru-buru, selip-selip kanan kiri. Kita santai aja di kanan karena kita nggak buru-buru juga, supaya lebih safe ya teman-teman. Ingatlah selalu untuk hati-hati dalam berkendara di jalan, jangan sampai kebut-kebutan karena keluarga kita juga menunggu di rumah. Jadi kita drive safe aja lah ya.
ini sudah mulai berpindah jalur. Di sini memang sudah lebih banyak lagi mobil-mobilnya, agak penuh. Jadi kita pelan-pelan aja, santai aja. Kondisi di luar juga mendung banget. Ini udah mau maghrib. Masih hujan gerimis, belum ada deres kayak tadi gitu ya. Nah, ini nanti menuju ke tempat tujuan kita di Kota Semarangnya sekitar 12 km lagi atau 25 menit. Oke, kita lanjut. Kecepatan masih di angka 60-an. Oke, ketemu lagi sama mobilnya. Ini dia mobil yang tadi di camouflage. Itu adalah setelah kita cari-cari ya, itu mereknya Jetour. Satunya Jetour Dashing yang tadi di depan, yang belakangnya itu yang lebih gede adalah Jetour X70 Plus kalau nggak salah. Itu mobil China yang memang akan dipersiapkan untuk masuk di Indonesia di sekitar bulan Juli 2024. Dan kalau nggak salah, itu salah satu di antara mereka juga ada yang hybrid ya. Jadi mungkin akan menjadi saingan Yaris Cross ini gitu ya, karena harganya menurut website yang saya baca itu juga di angka di bawah 500 juta rupiah. Menarik. Tapi ini camouflage-nya agak sedikit nanggung gitu ya. Yang Jetour Dashing ini nggak dikeliatin mereknya, cuman memang itu harusnya Jetour sih. Nah, yang tadi satunya Jetour X70 jelas banget mereknya, kelihatan bahwa ada tulisan Jetour seperti itu. Jadi bacanya gimana nggak tahu, cuman tulisannya Jetour gitu kan, kita baca aja Jetour gitu ya. Nah, ini dia yang Jetour X70 Plus. Kita lihat tuh di belakangnya jelas banget ya mereknya Jetour gitu kan. Ini kalau teman-teman mau baca bisa di googling gitu ya, Jetour itu mobil apa sih gitu. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke Kota Semarang, sudah keluar dari tolnya, jalanan juga sudah mulai penuh. Kita bisa menikmati perjalanan di Kota Semarang ini. Habis ini kita akan coba isi bensin gitu ya, untuk lihat kira-kira konsumsi dari BBM dari Jakarta menuju Semarang ini menggunakan Yaris Cross Hybrid. Kita makan bensin berapa sih ini ya? Saya pakai Pertamax dari tadi di Jakarta. Nanti di sini akan kita isi dengan Pertamax juga. Dan kalau teman-teman mau lihat review mengenai iritnya, itu ada di link di atas. Oke? Ya, lanjut hari kedua. Kita dari Semarang mau lanjut ke Malang. Kita start sekitar jam setengah 1 di Semarang. Kita akan lanjut ke Malang ya. Kira-kira nanti sampai Malang akan di jam berapa ya? Oke, dan semoga nggak hujan karena sekarang sudah mulai kelihatan mendung. Tapi mudah-mudahan nggak hujan kayak kemarin. Kemarin tuh hujannya deras banget sampai semua sensor mati ya guys. Oke, ini ada di gerbang tol Banyumanik. Agak panjang dikit. Cuman ini juga cuman sebentar sih, ngantrinya nggak terlalu panjang, nggak terlalu lama maksud saya. Tapi ini ingat, ini adalah kondisi sebelum puncak arus mudik. Jadi nanti teman-teman yang melewati sini sudah di arus mudik atau arus balik, kurang lebih akan lebih sedikit panjang gitu ya. Jadi harap sabar, tetap sabar, jangan buru-buru, nggak usah gerusa-gerusu gitu ya bahasa Jawanya. Tetap santai aja, stay calm, dan juga safe driving ya guys. Utamakan safe driving, oke?
Oke, udah bayar tol di Banyumanik. Kita lanjutkan perjalanan. Yang saya suka dari perjalanan dari Semarang menuju Malang ini, tolnya tuh bagus ya, kayak banyak turunannya gitu. Nanti turunannya panjang banget. Yang mana biasanya kalau mesin konvensional tuh ya kita tinggal lepas gas aja terus udah bisa melaju sendiri gitu ya. Nah, kalau di mobil hybrid ini itu nanti kita bisa juga melajur seperti itu. Kita bisa lihat nanti kira-kira konsumsi BBM-nya berapa kalau di kondisi jalannya yang menurun seperti itu gitu ya. Nanti kita coba lihat bareng-bareng. Oke guys. Kondisi di kanan kiri banyak hijau-hijau, kondisi awan juga masih cerah. Semoga tidak hujan. Ini adalah pemandangan yang bisa kita nikmati ya sepanjang perjalanan, kurang lebih seperti ini. Kalau untuk orang dewasa mungkin tidak membosankan karena kita bisa lihat jalannya tuh gede gitu kan, terus menurun, lebar banget dan pohonnya tinggi-tinggi gitu. Tapi mungkin bagi anak-anak juga mungkin sedikit membosankan. Jadi ya oke lah, kita nikmati aja nih perjalanan. Yang penting jangan buru-buru ya, please jangan buru-buru, nggak usah kebut-kebutan di tol, stay safe aja. Kalau ada yang ngebel-ngebel atau apa, mungkin mereka buru-buru karena mau ke toilet atau bagaimanapun, kita nggak usah terpancing lah. Kita santai-santai aja nyetirnya, oke? Untuk menuju kota Malang sekitar 4 jam lagi atau 390-an kilometer. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Ya, barusan melewati rest area 429. Ini rest area cukup besar dan banyak makanan di sebelah sini gitu ya. Jadi kalau teman-teman dari arah Semarang mau menuju ke Malang, ke Solo, ke Jogja, kalau ada kilometer 429 itu ada rest area di sana. Kalian bisa mampir, bisa makan, bisa isi bensin atau ke toilet. Oke. Nah, kita lanjut lagi perjalanan ini. Bisa kita lihat pegunungan atau bukit-bukit di sana ya. Jadi pemandangannya bagus banget. Kemudian nanti juga jalannya tuh banyak yang menurun. Tapi setelah jalan menurun itu selesai, baru lagi kita dihadapkan dengan jalannya yang nanjak gitu ya. Sekarang posisi di kilometer 437, kondisi awan masih cerah, tidak ada hujan dari tadi ya. Dan alhamdulillah jalannya juga lancar, mobil-mobil pribadi juga masih belum banyak, truk-truk juga nggak banyak. Nggak ada yang ugal-ugalan selama perjalanan, jadi semuanya aman. Oke.
Oke, kita melewati rest area 439A Semarang Solo. Ini bisa kita lihat kalau rest areanya juga kayaknya baru direnovasi gitu ya. Terus juga belum rame, tapi memang karena nggak ada apa-apanya, nggak ada pom bensin juga di situ, kayaknya cuma pemberhentian aja sama ada minimarket. Kalau yang butuh beli minum gitu bisa mampir ke sana, teman-teman. Oke, untuk menuju Malang masih 385 km lagi atau sekitar 3 jam 56 menit ya, 4 jaman lah ya. 50 km lagi kita akan sampai jalur tol Solo Ngawi. Kita nikmati saja perjalanan ini. Ini agak menurun, cukup panjang dari tadi ya. Menurun terus, nanti itu bisa ngefek ke konsumsi BBM di mobil hybrid ini. Bagi teman-teman yang mau lihat review untuk seberapa irit sih BBM untuk Yaris Cross Hybrid ini ketika digunakan dari Jakarta, kemudian mampir ke Semarang, kemudian sampai ke Malang. Itu ada link di video di atas ya. Jangan lupa ditonton ya. Atau kalau linknya nggak muncul, kalian bisa mampir ke channel kami, ke Ventri Bayu Channel. Jangan lupa klik like dan juga subscribe di situ. Kemudian cari aja video yang mudik naik Yaris Cross Jakarta, Semarang, Malang gitu ya. Kita lihat berapa kebutuhan bensinnya di sana. Oke, sekarang sudah di kilometer 443. Dari tadi juga jalanan naik, terus kemudian turun panjang, terus naik dikit, turun lagi, seperti itu. Kondisi cuaca masih cerah, berawan sedikit, tapi tidak mendung ya. Semoga tidak mendung sampai nanti, tidak hujan juga, jadi perjalanannya lebih lancar. Oke, sekarang sudah di kilometer 577 dan ini sudah deket banget sama Mojokerto atau nanti Surabaya gitu ya. Jadi kita coba lanjutkan lagi perjalanan. Kondisi perjalanan di kilometer 577 ini masih sepi di hari ini. Awan juga cerah. Kita lihat itu dia sudah ada tulisannya Madiun Caruban Surabaya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini dia sudah di wilayah Mojokerto. Sekarang di posisi kilometer 713. Jadi kondisi awan juga masih cukup cerah ya, tidak ada hujan, masih lancar. Kondisi mobil pribadi juga sedikit, truk-truk juga sudah mulai jarang terlihat di sini.
Nah, ini dia sudah sampai gerbang tol Warugunung. Kita udah sampai di Surabaya nih guys. Dikit lagi kita sudah akan sampai ke Kota Malang. Ini sudah mulai sore. Kita lihat sampai ke Malang sekitar butuh 1 jam 19 menit lagi atau 84 km. Oke, semangat. Sedikit lagi kita akan sampai. Ini udah mulai sore. Dan ini adalah di sekitar wilayah Pandaan. Karena kita bisa lihat itu adalah ada bukit di situ, kemudian jalannya belok, dan itu di sebelah sana ada cerobong asap yang cukup tinggi, dan ini adalah ikonik banget. Kalau kalian akan melihat pemandangan seperti ini, jalannya menikung, kemudian ada bukit di sebelah sana, dan juga ada cerobong asap yang cukup tinggi itu berarti kalian sudah deket banget sama wilayah Kota Malang. Jadi tetap semangat, tetap stay safe driving ya guys, jangan kebut-kebutan. Kalau ada yang kebut-kebut nggak usah ikut kepancing, kita nyetirnya aman-aman aja ya. Oke, santai aja. Langit sudah mulai senja. Oke, di situ ada rest area yang terpantau masih cukup sepi karena memang belum musim mudik ya. Nanti kalau musim mudik jangan kaget kalau itu memang sedikit rame. Dan ini sudah mulai di exit tol 88 Singosari. Kita ambil ke wilayah Singosari, kita exit ya. Ke kiri nanti tujuan kita adalah keluar ke gerbang tol yang ada bentulnya, itu ada pabrik bentul rokok itu ya. Kita nggak keluar ke yang Madiopuro atau Sawah Jajar karena terlalu jauh dari tujuan kami. Jadi kita keluarnya di Singosari. Lanjut, habis ini kita akan menemukan gerbang tol Singosari. Persis setelah tikungan selesai, kita udah dari jauh bisa kelihatan tuh ada gerbang tol. Nah, itulah gerbang tol Singosari. Nanti kita akan bayar di sini, kemudian akan jalan ya sekitar beberapa kilometer, kemudian baru kita bisa keluar ke jalan utama yang di depannya pabrik rokok bentul itu tadi guys. Yuk, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Sebelum kita lanjut, kita masuk dulu ke gerbang tol Singosari, juga masih terpantau nggak terlalu ramai ya, masih sepi. Oke, kita tap dulu imaninya. Coba dari Japanan tadi 51.000, jadi total saldonya adalah 256.000. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan. Itu di depan ada rambu-rambu. Kita akan belok ke kiri ke arah Kota Malang. Oke, alhamdulillah sudah keluar tol dan ini sudah masuk wilayah Kota Malang. Di sini adalah dekat sekali dengan flyover, yang mana nanti flyovernya menuju ke Jalan Ayani, atau kita menghindari lampu merah yang ada di dekat Arjosari situ guys, karena memang itu biasanya cukup macet ya, karena ada bis banyak, kemudian ada yang belok mau ke terminal, ada yang keluar terminal. Nah, ini sudah sampai di Taman Kendedes dan ini sudah deket banget. Oke, kita ambil naik ke flyover. Kita lihat memang kondisi jalanan tidak terlalu macet ya, tidak terlalu penuh. Karena biasanya kalau di sini weekend itu akan macet karena mobil yang arahnya dari tol tadi akan lewat sini semua untuk menuju ke Kota Malang. Sehingga dan di depan sana itu ada traffic light. Jadinya kalau semua kendaraan keluar ke sini itu pasti akan macet. Dan kebetulan hari ini memang tidak weekend dan belum musim puncak mudik juga, sehingga tidak terlalu macet. Dan ini sudah sampai di wilayah Kota Malang, teman-teman semuanya. Terima kasih ya udah nonton video kami sampai terakhir ini. Semoga kalian semua terhibur dan tahu kondisi gimana sih jalan tol yang kita lewatin dari Jakarta kemudian ke Semarang sampai ke Kota Malang.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalian komen aja mau tanya apa, nanti kita akan diskusi bareng di sana. Dan jangan lupa subscribe-nya guys. Oke, sampai bertemu lagi di video Fenty Bayo yang berikutnya. Bye-bye.